Faris lagi ngaji ya? Oke, Bu Umi Nuoma sudah hadir, sudah masuk ke Zoom meeting ini. Selamat sore, Ibu Umi. Oke, Mas. Sebenarnya masih dalam ini. Selamat sore juga Bu Solha. Sehat nggih, Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Oke. Bisa dimulai ya, Bu Umi? Apa masih menunggu? Siap. Oke. Mbak Sarah, bisa dimulai? Iya, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Solha Mufrihah MSI, yang terhormat Ibu Umi Nu'amah PD, serta teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to Allah, always be given blessings and blessings, so we can gather in this moment without any trouble and obstacles. Thaniyan, sholatan wa salaman da'imaini ala mutaladimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Zatihanani. Saya adalah mahasiswi Ilmu Politik 2019 UIN Wali Songo Semarang yang dalam 1 jam ke depan akan memandu jalannya kuliah seri 1 Sistem Pemilu Indonesia dengan tema Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Untuk memulai acara pada sore hari ini, sebaiknya kita membuka dengan kalamullah ala hadiniyah wa kuluniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai acara pada sore hari ini, pertama-tama kita akan mendengarkan pengantar dari dosen tercinta kita, Ibu Solha Mufrihah MSI. Selamat sore, Ibu. Baik, kepada Ibu Solha. Iya, Mbak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sarah yang tadi sudah memandu ya untuk pembukaan pada kuliah seri ini. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Umi Nu'amah, ini adalah komisioner Bawaslu
Kabupaten Semarang. Ini adalah perempuan yang sangat menginspirasi, begitu, perempuan muda yang multitasking dengan segudang prestasi. Maka tidak salah dan sangat tepat sekali jika nanti Mbak Umi ini harapannya bisa membagi ilmunya serta segenap pengalamannya untuk bisa memotivasi adik-adik semuanya. Yang saya cintai, yang saya banggakan juga, ini yang saya rindukan juga nih ya, seluruh mahasiswa ilmu politik untuk kelas A dan kelas B yang sudah selama 1 tahun ini Bu Umi, kita tidak pernah bertemu, bertatap muka karena kondisi pandemi yang memaksa kita untuk melakukan kuliah ini secara daring begitu. Nah, pada kesempatan kali ini adalah salah satu mata kuliah praktek ya dari sistem pemilu di Indonesia gitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaannya itu kita dengan mendatangi berkunjung ke KPU atau ke Bawaslu langsung begitu. Namun kita match kan dengan kondisi yang sekarang ini, maka dosen tamu kita hadirkan secara virtual begitu. Nah, ini Ibu Umi Nu'amah, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya gitu. Saya tahu kalau Bu Umi ini jadwalnya sangat padat kemarin. Ketika saya hubungi itu masih agak ini ya Bu Umi nego-nego waktu gitu. Tapi karena rasa cintanya, kepeduliannya terhadap generasi milenial begitu, maka Bu Umi ini disempatkan waktunya betul begitu. Nah, jadi harapannya nanti untuk seluruh mahasiswa gunakan kesempatan ini. Bu Umi itu bukan hanya sekedar komisioner Bawaslu, tetapi Bu Umi ini juga merupakan aktivis perempuan. Separuh hidupnya dari zaman kuliah, nggak hanya zaman kuliah ya Bu ya, ketika dulu di pondok gitu, sampai pada hari ini itu juga melakukan terus pengabdian-pengabdian begitu. Segudang aktivitas di tingkat ini sudah Bu Umi lakukan. Dulu Bu Umi ini ketua PW IPPNU Jawa Tengah tahun 2004 ya Bu Umi ya. 2006 ya, tahun 2006. Jadi ketuanya para pelajar NU di masa itu gitu. Dan sekarang juga terus aktif melakukan pembinaan advokasi di kalangan perempuan gitu, terlebih di dalam hal pendidikan politik begitu untuk kaum milenial dan sebagainya begitu. Harapannya Bu Umi nanti bisa membagikan pengalamannya terkait ilmu-ilmu terkait bagaimana kewenangan Bawaslu, pengawasan dan juga sedang permasalahannya ya terkait dengan pemilu itu kan pasti ada sengketa dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dibagikan lagi kepada mahasiswa. Kita langsung bersama dengan pakarnya. Oke, mahasiswa nanti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tanya sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti Ibu Umi akan menjawabnya semuanya. Tanya nanti ke kantornya aja, diskusi di sini. Oh ya, boleh ke kantornya. Kalau nggak ke kantor boleh juga loh ke pondoknya Bu Umi. Bu Umi ini juga punya pondok pesantren. Jadi ini adalah paket komplit. Paket komplit seorang komisioner, seorang aktivis, seorang bunyai, pokoknya komplit. Dan ini juga aktif sekali menulis di beberapa media. Gitu. Nah harapannya nanti adik-adik semuanya ini, para perempuan ya, wabil khususnya ini, jangan hanya berpangku tangan, tapi lihatlah sosok Bu Umi yang ini selalu menginspiratif. Ini adalah salah satu kakak saya, kakak idola saya, yang membesarkan saya sampai bisa melalui tahapan seperti ini. Terima kasih Bu Umi. Jadi zaman kuliah itu saya dibimbing terus oleh Bu Umi. Gitu. Ya, kiranya itu yang dapat pengantar saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Umi yang sudah berkenan menjadi dosen tamu di mata kuliah sistem pemilu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Solha Multihah, dosen tercinta kami. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki puncak acara pada sore hari ini, yaitu menyimak materi yang akan diberikan oleh
dosen tamu atau pemateri pada sore hari ini, yaitu Ibu Umi Nu'amah SPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Sarah ya. Iya Ibu, semoga sehat selalu untuk Ibu. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan profil dari Ibu Umi Nu'amah. Nama lengkap Umi Nu'amah SPD, tempat tanggal lahir Kudus 7 April 1981, nomor handphone 081 225 726926, email nuamah.ummi@gmail.com, alamat Kerajaan RT 2 RW 7, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Jabatan Kordif Penyelesaian Sengketa. Pengalaman organisasi. 1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UNES 1998. 2. Pengurus HMJ Biologi UNES 1999 sampai 2000. 3. Ketua PK IPPNU UNES tahun 2000. 4. Ketua PW IPPNU Jawa Tengah 2006-2009. 5. Pengurus LP Ma'rif Jawa Tengah 2008-2013. 6. Wakil Ketua FKKSM SMK MA Kabupaten Semarang 2015-2017. 7. Anggota MKKS SMK se-Kabupaten Semarang 2012-2017. 8. Wakil Sekretariat PW Fatayat NU Jawa Tengah 2016 sampai 2021 yang sudah mengundurkan diri. Pengalaman kegiatan kepemiluan. 1. Pemantau pemilu JPPR 1999. Yang kedua, Ketua Panwaskem Banyubiru tahun 2017 sampai 2018. Lalu, karya tulis yang pernah dimuat di media. 1. Rejuvinasi penyelenggaraan pemilu melalui kepemimpinan perempuan di Jateng Pos. Kedua, peran organisasi perempuan dalam mengawal pemilu 2019 pada Tribunnews. Dan yang ketiga, caleg perempuan dalam pemilu serentak 2019 di Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik. Untuk memulai acara ini, sekiranya kami semua di sini, khususnya teman-teman ilmu politik 2019 yang ada di sini, kita akan mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Umi, yang tadi sudah saya sebutkan temanya yaitu kewenangan Bawaslu dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu. Baik Ibu, sekiranya Ibu dapat menjelaskan dan memberi pandangan kepada kita, bagaimana sih pandangan Bawaslu tentang sengketa pemilu itu, dan juga bagaimana caranya Bawaslu untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu tersebut. Kepada Ibu Umi, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Sarah atas waktunya. Suara saya bisa didengar oleh semuanya ya? Bisa Ibu. Jelas. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, Ibu dosen tercinta, Ibu Solhah Muflihah. Ini penggemarnya banyak sekali, ini mesti dosen pilihan ini. Dosen pilihannya mahasiswa, karena murah, kegiatannya memang tidak galak begitu. Adik-adik saya, adik-adik mahasiswa yang luar biasa, adik-adik mahasiswa yang memiliki ini ya, pengalaman. Ini mahasiswa semester berapa ya?
Semester 4, Ibu. Oh, semester 4 ya. Semester 4 ini masih cukup lama ya, masih sekitar 2-3 tahun lagi. Ini harus banyak mencari pengalaman ketika duduk menjadi mahasiswa, tidak hanya sekedar datang ke kampus selesai begitu, apalagi hari ini kegiatannya banyak dilakukan di rumah. Nah, ini mumpung kondisi yang demikian, bagaimana teman-teman adik-adik mahasiswa ini bisa lebih kreatif untuk mencari pengalaman yang lebih begitu. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa dipertemukan dengan adik-adik yang hebat-hebat semua ini, mempertemukan ini lewat Bu dosen kita, Bu Solha. Terima kasih atas waktunya. Ini bagian dari tugas kami di Bawaslu untuk bisa sosialisasi ke seluruh adik-adik mahasiswa, karena sejatinya ke depan ke penyelenggara pemilu khususnya, baik itu nanti di KPU ataupun Bawaslu, ya ada di pundak panjenengan semua, di tangan panjenengan semua. Sehingga kami rasa mulai saat ini adik-adik semua bisa belajar banyak, bisa berdiskusi begitu. Saya rasa pada kesempatan sore hari ini kita nanti lebih banyak diskusi. Saya memantik saja nanti karena mungkin sudah banyak disampaikan oleh Bu Solha, karena Bu Solha ini juga aktivis pemilu ini. Karena Bu Solha ini juga termasuk tim penilai, kami termasuk yang menilai kami jadi anggota Bawaslu, jadi anggota KPU atau tidak, ya termasuk Bu Solha ini. Gitu. Beliau jauh lebih punya pengalaman dan aktif di dunia kepemiluan gitu. Ayo mendekatlah dengan Bu Solha, banyak belajar dari Bu Solha gitu, adik-adik semuanya. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita nanti akan berdiskusi tentang bagaimana kewenangan Bawaslu di dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu. Ini saya izin share materi ya. Iya, Bu. Bentar. Saya salah ambil sebentar ya. Oke, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol kaitannya dengan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu. Harapan kami setelah kita diskusi ini besok banyak yang berbondong-bondong untuk siap menjadi pengawas pemilu begitu. Termasuk bagaimana nanti adik-adik mahasiswa di kampus pada tahun 2024 siap untuk menjadi pemantau pemilu. Karena kami melihat bahwa saat ini pemantau pemilu itu semakin minim ya, tidak seperti pada saat saya masih mahasiswa dulu, masa reformasi itu banyak sekali kelompok-kelompok pemantau pemilu. Tetapi saat ini di pemilu 99, pemilu di 2019 kemarin, pemilu presiden kemarin itu, di Kabupaten Semarang itu hanya ada satu saja yang menjadi pemantau pemilu. Padahal kami sejatinya menunggu dari adik-adik mahasiswa terutama, karena biasanya adik-adik mahasiswa ini jauh lebih kritis ketika ikut serta di dalam memantau kegiatan pemilu. Tapi kemarin kami tidak menjumpai, khususnya di Kabupaten Semarang. Nah ini kami rasa bagaimana nanti 2024 adik-adik mahasiswa ini ikut berperan aktif di dalam kegiatan pengawasan pemilu, dalam hal ini adalah sebagai pemantau pemilu. Gitu. Ini sebagai prolog gitu ya. Ini saya kenalkan dulu, ini di Kabupaten Semarang. Nah ini yang masih di dunia penyelenggaraan pemilu, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Solha. Ini saya bicara soal perempuan begitu. Penyelenggara pemilu ternyata masih sangat minim di Indonesia, di kabupaten di Jawa Tengah ini masih sekitar berapa ya, 16%.
Padahal kalau kita lihat kuota 30%, artinya 16% ini masih sangat jauh dibanding dari 30%. Nah, ini sebetulnya menjadi PR kita bersama, terutama adik-adik mahasiswa yang perempuan, ayo aktif di dunia penyelenggaraan pemilu begitu. Ini di Kabupaten Semarang itu masih 1:4 ini. Ya, masih cantik sendiri karena perempuan sendiri. Nah, sebetulnya kemarin memang Gus Sohah meminta untuk bicara masalah pelanggaran pemilu, tapi karena konsen saya sebagai Kodim penyelesaian sengketa, maka nanti saya akan lebih banyak ke penyelesaian sengketa, walaupun nanti untuk pelanggaran ini sedikit saya singgung begitu. Ini pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada sore hari ini adalah apa yang menjadi kewenangan Bawaslu, kemudian strategi dan mekanisme pengawasannya seperti apa, kemudian pelanggaran pemilu, penanganannya, dan bagaimana kemudian penyelesaian sengketa proses. Jadi nanti akan kita sampaikan bahwa kalau di Bawaslu itu yang menjadi wilayah kewenangan Bawaslu itu adalah sengketa proses ya. Ini yang perlu diperhatikan, difahami oleh adik-adik semua bahwa sengketa yang ada di Bawaslu itu bukan sengketa hasil ya, sengketa proses gitu. Kemudian ini sedikit saya singgung dulu bagaimana sejarah pengawasan pemilu. Ini bicara pengawasannya, jadi bukan sejarah pemilunya, tapi saya bicaranya adalah sejarah pengawasan. Kenapa perlu ada pengawasan begitu? Mungkin adik-adik sudah pernah mendapatkan ini ya, materi kuliah terkait bagaimana dulu pemilu ada di Indonesia, prosesnya seperti apa begitu. Ini untuk sejarah pengawasan, ini kami ambil data ini dari Bawaslu Republik Indonesia, bahwa sejarah pengawasan pemilu ini sejak pada tahun 1971, ketika ada krisis kepercayaan karena adanya kekuatan rezim saat itu, ada protes yang mana banyak sekali manipulasi data. Jadi data-data dimanipulasi oleh petugas pemilu. Lah ini petugas pemilu itu ternyata juga memanipulasi data. Artinya bahwa saat ini adik-adik juga perlu pahami bersama bahwa penyelenggara pemilu pun harus diawasi begitu. Ini bisa kita lihat pada tahun 1971 ternyata petugas pemilu ini banyak yang memanipulasi data. Nah, ini ada krisis kepercayaan. Nah, dari krisis kepercayaan ini kemudian akhirnya berlanjut karena nggak diselesaikan begitu. Pada pemilu 1977 krisis ini semakin masif ya. Jadi kecurangan dan pelanggarannya semakin masif. Akhirnya ada dari partai yang lain. Saat itu kalau kita lihat, kita tahu bahwa partai pada zaman itu hanya ada 3, Golkar, P3, kemudian PDI ya. Nah, kemudian ada kritikan dari partai yang lain, dalam hal ini adalah PDI dan P3, tentang perbaikan sistem pemilu. Akhirnya pada tahun 1982 dibentuklah yang namanya Panwaslak begitu. Ya, Panwaslak itu panitia pengawas pelaksana pemilu ya, panitia pengawas pelaksana pemilu. Panwaslak ini ada di bawah LPU, Lembaga Pemilihan Umum, dan LPU ini ada di bawah kewenangan Departemen Dalam Negeri. Nah, dari proses-proses ini kemudian pada masa reformasi, Panwaslak ini diubah menjadi Panwaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Akhirnya Panwaslak ini menjadi sebuah lembaga yang ad hoc, terlepas dari KPU, artinya menjadi lembaga tersendiri. Ini di RI ya. Akhirnya pada tahun 2007, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22, Panwaslu ini menjadi Bawaslu. Tapi ini berada di Bawaslu RI, makanya kemarin kita baru berulang tahun ke-12. Dari tahun 2007 ke 2021 ya, baru ulang tahun ke-12. Dan akhirnya pada tahun 2018 termasuk saya ini, yang dulu kabupaten kota itu adalah Panwaslu, kemudian berubah menjadi Bawaslu, yang awalnya adalah ad hoc, kemudian seluruh Bawaslu se-Indonesia, baik itu kabupaten atau kota, ini berubah menjadi lembaga permanen. Paling tidak ini sejarah soal pengawasan pemilu. Mungkin nanti kita lebih ke diskusi ya. Jadi sejarahnya begini.
Jadi awalnya karena adanya krisis kepercayaan, banyaknya kecurangan di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi pemilunya belum ada pemenangnya itu sudah terlihat begitu. Pemilunya belum selesai tapi pemenangnya itu sudah terlihat. Itu pada sekitar tahun 1971 yang akhirnya sampai hari ini Bawaslu sudah menjadi lembaga permanen sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian kalau kita bicara pemilu adik-adik semua, kita itu sebetulnya ada dua ya. Kalau kita bicara pemilu ini ada pemilu dan pilkada pemilihan bahasanya. Ini dasar undang-undangnya berbeda. Ini kalau kita lihat dari hasil di DPR kemarin itu, dimungkinkan kita belum tahu nanti proses-proses selanjutnya. Itu 2024 itu kan nanti ada pemilu yang kemudian disusuli dengan pilkada. Jadi pada tahun yang sama itu nanti ada pemilu, kemungkinan nanti di bulan April, kemudian pilkada itu di akhir-akhir tahun 2024. Saya kurang paham nanti di bulan apa itu ya, Oktober atau apa itu. Padahal kalau kita lihat dasar hukum di dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada ini berbeda. Kalau kita lihat untuk pemilihan umum, undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang 7 tahun 2017, sedangkan kalau kita bicara soal berbicara pemilihan, baik itu gubernur, bupati ataupun wali kota, itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah ini nanti yang adik-adik perlu nanti diskusi banyak karena Undang-Undang 7-nya cukup tebal sekali itu. Itu nanti bisa dipelajari, bisa dibuka, bisa didiskusikan gitu. Nah kita masuk ke apa sih yang menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu. Nah ini kita masuk ke wilayah sini. Jadi kalau nanti kita bicara pemilu secara umum, penyelenggaraan secara umum nanti terlalu luas begitu. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan ke kami soal tema yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah apa yang menjadi kewenangan Bawaslu. Nah ini paling tidak ini kewenangan Bawaslu. Tugas dan wewenang Bawaslu yang pertama adalah pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Jadi ini bagian sampai saat ini kenapa Bawaslu itu tidak ada pemilu seperti ini, tidak ada pilkada, kami tetap ada begitu. Ini bagian dari kami menjalankan tugas bagaimana mencegah. Nah, mencegah ini butuh proses yang panjang. Saya langsung ke sini nih. Nah, ini yang akan kami lakukan, mencegah. Lah mencegah ini memang kita tidak bisa dengan sekali pertemuan kemudian ngobrol begitu tidak, tetapi memang kita butuh proses sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat secara masif. Harapan kami begitu secara masif, termasuk juga dengan adik-adik mahasiswa. Bahkan kemarin kami di Bawaslu Kabupaten Semarang itu sebenarnya punya rencana, punya program yang namanya KKN tematik, tapi memang belum kami lakukan begitu. Itu masih menjadi program kami. KKN tematik itu KKN temanya terkait dengan pengawasan pemilu begitu. Ini barangkali nanti dari UIN Wali Songo tertarik, kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi KKN-nya ya kita pendampingan terhadap masyarakat, pendidikan politik kepada masyarakat dalam hal tanda kutip dalam pengawasan partisipatif gitu. Nah ini dalam hal pencegahan ada beberapa langkah yang kami lakukan, ada penguatan kelembagaan, kemudian partisipasi masyarakat ini bagian sosialisasi yang kami lakukan, termasuk kami punya yang namanya desa pengawasan, desa anti politik uang. Ini bagian ikhtiar kami bagaimana masyarakat itu berpartisipasi dan memahami sebetulnya tujuan dari demokrasi yang sesungguhnya itu apa begitu. Kemudian pengawasan melekat ini jika memang terjadi pelaksanaan pemilu atau pilkada ya, jadi tugas kami yang sesungguhnya di lapangan pengawasan, kemudian kerjasama dengan mitra. Kemarin kami di Bawaslu Kabupaten Semarang juga sudah mengadakan MOU bekerja sama dengan 10 organisasi perempuan terkait dengan sosialisasi pendidikan politik kepada organisasi perempuan, anggota organisasi perempuan se-Kabupaten Semarang. Ini bagian ikhtiar-ikhtiar kami untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu untuk pemilu 2024 paling tidak itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah pengawasan di setiap tahapan. Ini memang tugas yang sesungguhnya dari Bawaslu adalah pengawasan di setiap tahapan. Dan sampai hari ini pun Bawaslu juga mengawasi data pemilih lanjutan ya, data pemilih sampai hari ini tuh masih ada tugas, termasuk KPU juga mengawal data pemilih, dan Bawaslu ini mengawasi soal data pemilih. Data pemilih ini tidak hanya pada saat tahapan pemilu, tapi saat ini pun kami juga pengawasan terhadap data pemilih. Kemudian pengawasan terhadap proses pencalonan ini sudah masuk di dalam tahapan pemilu. Nanti kalau kita lihat 30 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, berarti nanti di 2022 ini sudah mulai ada tugas-tugas pengawasan nanti. Jadi sudah mulai ada pelaksanaan ini ya, tahapan sudah masuk begitu, tahapan pemilu sudah masuk. Ini pencalonan, kemudian ada ini kalau nanti sudah masuk pada tahapan ini biasanya paling ramai itu pengawasan terhadap proses kampanye. Kemarin di Pilkada 2020 memang sangat berbeda, kampanye yang sebelumnya itu harus banyak kerumunan, kemarin tidak boleh berkerumun. Lah ini kemarin juga menjadi hal yang berbeda dari pengawasan-pengawasan sebelumnya. Kemudian pengawasan terhadap masa tenang, pengawasan terhadap pemungutan suara dan penghitungan suara. Ini tugas dari Bawaslu ini. Dari mulai data pemilih, pengawasan data pemilih, sampai nanti terakhir yaitu adalah pengawasan terhadap penghitungan suara. Ini yang harus kami kawal betul bagaimana pengawasannya. Termasuk money politik itu ada di dalam sini. Ujaran kebencian, sara dan lain sebagainya biasanya banyaknya ada di sini di bagian pengawasan kampanye gitu. Kemudian yang ketiga, tugas dan wewenang Bawaslu adalah penanganan pelanggaran pemilu. Nah, ini nanti akan kami sampaikan di sini, penanganan pelanggaran pemilu. Dan yang keempat adalah bagaimana Bawaslu ini punya kewenangan di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, ya, sengketa proses. Jadi sengketa ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Saya dikasih waktu sampai jam berapa ya Mbak Sarah ya? 30 menit ke depan Ibu. 30 Jadi sampai jam menit ya. Oke, terima kasih. Oke. 10. Sampai jam 4 ya? Kurang 10 menit. Jam 4 kurang. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dulu. Adik-adik semua yang saya cintai, yang saya banggakan. Selanjutnya adalah coba kita bisa diskusikan di sini, adik-adik semua. Kira-kira ketika pemilu atau pilkada ini tanpa pengawasan apa yang terjadi begitu? Ini hasil dari ini nanti mungkin bisa didiskusikan oleh adik-adik. Betul nggak sih ini ketika pemilu tanpa pengawasan, betul nggak terjadi hal-hal begini? Atau mungkin nanti juga ada tambahan dari adik-adik dari hasil mungkin di lapangan begitu, atau hasil dari diskusi ketika diskusi di kelas mungkin nanti bisa ditambahkan, atau mungkin itu Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Enggak perlu begitu. Oh, suaranya kurang keras ya? Halo? Iya Ibu. Terdengar? Ada yang kurang terdengar suara saya? Sudah Bu, jelas sekali Bu. Dengar ya? Iya. Ya, tadi ada yang belum terlalu dengar suara saya. Oke, selanjutnya kira-kira begini ya, ketika pemilu tanpa pengawasan, mungkin ini yang sering kita lihat di lapangan itu terjadi money politik ya, atau biasa kita sebut adalah politik uang begitu. Betul tidak? Nanti kita bisa diskusi. Kemudian ketika pemilu tanpa pengawasan, benar nggak hilangnya hak pilih dari pemilih begitu, terjadinya manipulasi suara, konflik antar pendukung calon, biaya politik mahal, pemilu tidak sesuai aturan dan gugatan, dan terjadinya pemungutan suara ulang. Kalau kita lihat, pada pilkada kemarin ada beberapa yang terjadi PSU ya, pemungutan suara ulang. Alhamdulillah di Jawa Tengah tidak ada, tapi di luar Jawa ada pemungutan suara ulang dan PSU-nya dilakukan di bulan puasa ini. Ini kan padahal sudah ada pengawasan, kenapa masih terjadi pemungutan suara ulang. Nah, hal-hal kayak gini ini yang kami rasa di bagian
tugas saya rasa tidak hanya tugas Bawaslu, tapi ini adalah tugas seluruh masyarakat, termasuk juga tugas dari adik-adik mahasiswa semuanya. Bagaimana kemudian pemilu ini atau pilkada ini perlu pengawasan begitu. Saya lanjutkan. Ini pengawasan pemilu. Dari pengawasan pemilu ini nanti ketika ada pelanggaran bagaimana prosesnya begitu ya. Saya masuk ke sini dulu aja. Nih. Apa yang kami lakukan ketika pengawasan terhadap proses pemilu begitu ya. Mulai dari data pemilih tadi, pencalonan dan sampai ke penghitungan suara, apa yang kami lakukan ketika kami mengawasi begitu. Yang pertama adalah menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan, kemudian mengkaji dan menganalisis kejadian yang patut diduga merupakan pelanggaran. Nah ini kita ketika pengawasan itu menilai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang dari bukti yang ada begitu. Nanti kami akan kaji. Benar enggak nanti ini masuk dalam pelanggaran pemilu atau tidak? Ya. Kemudian mengawasi seluruh prosesnya itu sesuai dengan tata aturan yang ada atau tidak begitu. Kemudian memeriksa, melihat dan mencermati bukti awal. Jadi kami nanti kalau itu masuk dalam pelanggaran itu tidak kemudian tiba-tiba kami melakukan itu adalah pelanggaran. Kami harus memeriksa, melihat dan mencermati bukti awal sampai kemudian itu disimpulkan ada sebagai pelanggaran. Ini dari hasil pengawasan aktif pengawas pemilu. Prosesnya demikian. Kemudian kita lanjut ke sini, masuk ke pelanggaran ya. Kalau kita klasifikasi bahwa jenis pelanggaran pemilu ini ada 3, yaitu administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis dan masif, atau biasa disebut dengan TSM begitu. Kemudian pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Jadi ada 3 jenis pelanggaran di dalam pemilu. Sengketa tidak masuk di dalam jenis pelanggaran karena sengketa itu bukan pelanggaran ya. Sengketa itu karena ada benturan dari dua peserta pemilihan, jadi peserta pemilihan yang satu dengan peserta pemilihan yang lain, atau dari peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Jadi itu bukan dikategorikan masuk di dalam jenis pelanggaran. Jadi kalau jenis pelanggaran di sini adalah administrasi dan administrasi TSM begitu, kemudian tindak pidana dan kode etik. Yang dimaksud dengan administrasi yang seperti apa? Administrasi yang di sini yang dimaksud adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ya, jadi ini terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme. Apakah tata cara, prosedur dan mekanisme ini sesuai atau tidak? Atau ada pelanggaran di sini soal tata caranya, prosedurnya atau mekanismenya? Nah, ini dan administrasi ini yang jelas adalah di luar tindak pidana ya. Jadi bukan masuk dalam ranah tindak pidana, juga tidak masuk di dalam kode etik. Kemudian untuk tindak pidana ini adalah pelanggaran kejahatan terhadap ketentuan pemilu. Jadi ini sudah diatur di dalam undang-undang yang masuk dalam tindak pidana itu apa? Di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan di Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian yang ketiga adalah kode etik. Ini yang tadi saya sampaikan adik-adik semua, adik-adik mahasiswa, bahwa kami penyelenggara pemilu pun diawasi begitu ya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Ketika penyelenggara pemilu ini melanggar kode etik, melanggar etika begitu, melanggar sumpah janji yang dilakukan yang sudah pernah disumpahkan atau dijanjikan oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini kami pun diawasi oleh DKPP. Termasuk masyarakat pun misalnya melihat ada penyelenggara pemilu yang kemudian harusnya dia tidak dia menjaga integritasnya begitu, tapi ternyata dia tidak bisa menjaga integritas, kemudian dia ternyata memihak ke salah satu paslon misalnya. Nah, ini bisa masuk ke dalam ranah kode etik dan ini bisa disampaikan sebagai bentuk penyelenggaraan kode etik ke DKPP begitu.
Nah, ini di dalam pelanggaran pemilu tadi ada 3 jenis tadi ini sumber dugaan pelanggaran ini bisa didapatkan dari 2 cara. Yang pertama adalah temuan, yang kedua adalah laporan. Temuan itu apa? Temuan itu hasil dari pengawasan aktif dari pengawas pemilu yang tadi saya sampaikan di sini tadi. Ya, jadi hasil pengawasan aktif dari pengawas pemilu, dia melihat secara langsung ketika pengawasan begitu hasil pengawasan itu bisa dikatakan itu masuk dalam pelanggaran pemilu, maka itu bisa dikategorikan masuk di dalam temuan. Kemudian dari ketika ada masyarakat yang melihat ada misalnya dugaan pelanggaran, kemudian dia melaporkan ke penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu, maka sumber dugaan pelanggaran ini bisa dikatakan berasal dari laporan. Jadi sumber dugaan pelanggaran ini bisa didapatkan dari temuan, bisa juga didapatkan dari laporan begitu. Ini nanti adik-adik bisa baca untuk yang pelanggaran karena tadi memang saya mau concern ke begitu, tapi di sini sudah lengkap, saya sudah sampaikan penanganan pelanggarannya begitu. Saya mau masuk ke sengketa karena memang tema yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah penyelesaian sengketa. Kebetulan saya di divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, bahwa ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, bahkan peserta pemilu pun banyak yang belum mengetahui soal kewenangan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa. Taunya kalau pokoknya ada dugaan pelanggaran, larinya ke Bawaslu begitu, padahal sebetulnya itu adalah sengketa. Nah, sengketa ini bisa diselesaikan oleh Bawaslu, tetapi di sini adalah sengketa proses pada tahapan pemilu ya. Jadi kalau sengketa hasil setelah penghitungan suara, setelah tahapan penghitungan suara itu masuknya nanti di ranah Mahkamah Konstitusi. Kalau sengketa proses mulai dari tahapan-tahapan yang ada itu masuknya adalah sengketa proses. Nah, ini kalau kita lihat bahwa ada hakikat, urgensi, dan logika yang saya sampaikan terlebih dahulu. Hakikat dari penyelesaian sengketa itu apa? Di sini adanya pertentangan yang berkenaan dengan hak atau status yang mengikat kepentingan politik para pihak. Jadi di sini ada pertentangan antara yang satu dengan yang lain, antara peserta yang satu dengan peserta yang lain, atau antara yang satu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Kemudian urgensinya adalah bagaimana menegakkan keadilan dan memastikan tersalurkan hak politik setiap warga. Dan kemudian logikanya adalah penyelesaian secara cepat. Jadi sebenarnya penyelesaian sengketa itu lebih enak ya, karena penyelesaiannya itu tanpa ke pengadilan begitu, bisa diselesaikan secara cepat tanpa biaya, dan ini yang diutamakan di dalam penyelesaian sengketa adalah musyawarah. Nah, ini yang sebetulnya hakikatnya ada di sini ini, bagaimana sengketa itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Mungkin nanti di adik-adik hukum itu nanti sudah ada yang ini enggak ya, materi mediasi begitulah. Ini nanti sangat penting sekali di Bawaslu nanti kalau misalnya di dalam menyelesaikan sengketa itu ya salah satunya musyawarah mufakat atau nanti biasa disebut dengan mediasi begitu. Kemudian ketaatan hukum dan prinsip lain dari demokrasi, ini logika yang kami sampaikan terkait dengan penyelesaian sengketa. Ini adik-adik semua yang perlu difahami terkait dengan metode penyelesaian sengketa proses ini berbeda antara pemilu dengan pemilihan. Ini yang nanti mungkin sebagai pemantik di sini ini. Untuk pemilu dan pemilihan itu sama-sama ada sengketa antar peserta. Ya, jadi antar peserta misalnya ada peserta pemilihan yang satu dengan peserta pemilihan yang lain itu bersengketa karena merasa haknya ini haknya ini merasa dirugikan, dia merasa dirugikan oleh peserta pemilu yang lain, maka itu bisa dikategorikan sebagai sengketa antar peserta pemilu. Untuk jenisnya, kemudian yang kedua ada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau pemilihan. Jadi antara peserta dengan penyelenggara dalam hal ini adalah KPU. Misalnya KPU itu mengeluarkan surat keputusan atau berita acara
yang mana surat keputusan dan berita acara itu merugikan peserta pemilu begitu. Nah, itu bisa diajukan ke Bawaslu sebagai sengketa pengajuan penyelesaian sengketa, permohonan penyelesaian sengketa. Nah, ini banyak ya, misalnya ada saya contohkan misalnya di dalam pilkada itu ada salah satu calon atau bakal pasangan calon yang tidak diloloskan menjadi calon. Nah, tidak diloloskannya menjadi calon ini kan KPU mengeluarkan surat keputusan. Nah, surat keputusan ini bisa menjadi objek untuk mengajukan sengketa antara peserta pemilihan atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini adalah KPU. Nah, ini seperti ini yang banyak belum difahami begitu. Taunya itu adalah pelanggaran. Kemudian di dalam pemilu metode yang digunakan di dalam menyelesaikan sengketa, kalau sengketa antar peserta, nah ini adalah sengketa musyawarah acara cepat ya. Jadi sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan ini harus pada saat itu juga, misalnya ini biasanya yang paling banyak itu soal APK, misalnya alat peraga kampanye yang satu menutupi dengan ada APK satu peserta pemilu menutupi peserta pemilu yang lain. Nah ini biasanya kemudian terjadi sengketa. Nah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah acara cepat. Tuh. Kemudian untuk yang sengketa antar peserta pemilihan dengan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, ini kalau dalam pemilu itu bisa dilakukan dengan mediasi dan adjudikasi ya. Mediasi dulu, ketika mediasi itu tidak tercapai begitu, dipertemukan antara pemohon dengan termohon ditemukan, tapi didudukkan bersama, dipertemukan, tapi ketika tidak terjadi kesepakatan di dalam mediasi, maka dilanjutkan dengan proses adjudikasi, proses selanjutnya. Sedangkan pada pemilihan ini yang berbeda. Pada pemilihan, untuk yang sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan ini tidak menggunakan kalimat mediasi ya, tapi menggunakan musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Sebetulnya prosesnya bersama. Jadi musyawarah tertutup dulu, ketika musyawarah tertutup ini tidak tercapai kesepakatan, maka selanjutnya adalah musyawarah terbuka. Nah, dari dua proses ini itu nanti ketika terjadi baik itu adjudikasi ataupun musyawarah terbuka, nanti ada yang namanya putusan begitu. Nah, Bawaslu nanti akan membuat putusan, dan putusan itu nanti bisa disebut sebagai final ya. Ini nanti kita lihat di sini. Kalau yang pemilihan ini adalah mengikat, kemudian kalau pemilu adalah final dan mengikat. Ini prosesnya begini, sahabat-sahabat, adik-adik semua. Ini proses yang ada ini pada proses pemilihan ya atau pilkada. Ini ketika misalnya Bawaslu ketika membuat putusan tidak diterima oleh pemohon merasa tidak puas dari hasil putusannya Bawaslu, dia bisa mengajukan ke lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT Tun di Surabaya begitu, PT Tun. Kemudian di PT Tun dia tidak terima lagi, ini bisa lanjut ke Mahkamah Agung. Tapi proses ke PT Tun ini ya hasil dari putusan Bawaslu, tidak bisa masih proses di Bawaslu kemudian dia mengajukan ke PT Tun, tidak bisa. Sedangkan pada proses pemilu ketika tidak adjudikasinya ini tidak dia tidak menerima hasil dari putusan dari Bawaslu, dia bisa minta koreksi ke Bawaslu RI. Setelah dari koreksi Bawaslu RI dia tidak menerima lagi, dia bisa mengajukan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN ya. Beda kalau pemilihan itu pengajunya dia ke PT Tun, begitu. Kemudian PT Tun, kalau yang pemilu dia mengajukan setelah koreksi dari Bawaslu RI, dia bisa mengajukan ke PT UN begitu. Saya rasa itu dulu adik-adik semua, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut, atau nanti kalau ada hal-hal yang perlu diskusi lebih lama, boleh dulan ke kantor Bawaslu Kabupaten Semarang atau boleh dulan ke tempat saya. Sekalian
refreshing karena rumah saya itu di dekat pegunungan di Bayu Biru, silahkan nanti bisa datang ke tempat saya begitu. Terima kasih adik-adik semuanya. Kalau memang ada diskusi, monggo nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Umi untuk penjelasannya yang sangat bermanfaat untuk kami. Jadi kami mengetahui apa itu perbedaannya sengketa dan pelanggaran. Ternyata permasalahan yang selama ini ada di pemilu itu termasuk sengketa ya Bu, bukan pelanggaran ya. Sedangkan di sini pelanggaran gitu. Oke, baik. Untuk teman-teman sekalian yang ingin menanyakan lebih lanjut dan ingin berdiskusi, diharap raise hand dulu ya yang ingin bertanya agar tersusun. Oke, sudah ada 3 Ibu di sini. Oke, yang pertama ada dari silakan ya. Walad Jihad. Mas Rajendra bisa dinyalakan kameranya dan menyalakan langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Moderator. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait mekanisme pelaporan tindak kecurangan. Nah, pertanyaan saya, apakah saya sebagai masyarakat umum punya hak untuk ikut andil dalam pelaporan tersebut? Begitu. Kalaupun ada, saya merasa bahwa kebanyakan masyarakat itu masih belum paham terkait mekanismenya. Nah, pertanyaan saya ke Bu Umi, mungkin bisa dijelaskan Bu upaya dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Semarang dalam hal edukasi kepada masyarakat bagaimana Bu terkait mekanisme tersebut. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mas Jendra. Ini dijawab langsung atau dikumpulkan dulu Bu pertanyaannya? Dikumpulkan dulu aja ya Mbak ya. Kumpulkan ya, oke baik. 2 penanya dulu ya. Setelah itu ada Mas Rizal Eka dari Polb. Bisa dinyalakan Mas kameranya? Ya, oke. Terima kasih kepada Mbak Sarah. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Eka Ardianto dari Ilmu Politik 4B. Pertanyaannya, pemilu dengan pengawasan saja yang saya amati masih sering terjadinya praktik money politik, apalagi pemilu tanpa pengawasan yang telah dijelaskan oleh Ibu Umi tadi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ibu sebagai bagian dari Bawaslu mengenai praktik money politik yang masih sering terjadi pada saat terjadinya pesta demokrasi? Dan langkah apa yang dapat dilakukan oleh khususnya mahasiswa maupun masyarakat sipil untuk melakukan 3M, yaitu mencegah, mengurangi, dan mengatasi praktik money politik yang masih sering terjadi tersebut? Karena seringkali dengan menjamurnya praktik money politik, orang yang memang mempunyai kualitas, mempunyai basic dalam dunia politik akan kalah sama yang memiliki modal besar. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rizal. Mungkin bisa dijawab ya, Bu. Tadi pertanyaan dari Mas Jendra ialah mengenai mekanisme dari pelaporan sendiri. Apakah mahasiswa dapat ikut andil untuk pelaporan tersebut dan bagaimana upaya dalam hal edukasi kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Sarah. Tadi yang pertama Mas siapa? Mas Jendra, Bu. Ya, Mas Jendra ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa Mas Jendra. Ini saya sampaikan di sini ya. Terima kasih pertanyaan ini, pertanyaan yang luar biasa. Apakah kemudian masyarakat itu bisa ikut andil di dalam pelaporan ya, melaporkan? Justru ini yang kami inginkan begitu. Jadi yang sering terjadi begini ya, yang terjadi di lapangan itu banyak yang dia itu sebenarnya tahu tapi kemudian tidak berani melapor. Ini yang kami justru yang kami inginkan dari Bawaslu itu adalah bagaimana masyarakat itu berani untuk melaporkan. Berani untuk menyampaikan ke Bawaslu kalau dia itu melihat adanya dugaan pelanggaran. Ini yang perlu dibedakan bahwa ketika itu adalah dugaan pelanggaran, maka
itu masuknya nanti di dalam penanganan pelanggaran. Sedangkan untuk yang sengketa memang kalau sengketa itu berarti hanya ada dua pihak di sini ya, hanya ada peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan, sehingga memang masyarakat ini kemarin juga sempat ada persoalan di lapangan, sebenarnya yang bersengketa itu masyarakat dengan peserta pemilu, misalnya ada yang menaruh APK di lingkungan dia begitu. Padahal kalau kita lihat di undang-undangnya memang tidak mengatur soal sengketa antara masyarakat atau warga dengan peserta. Yang ada adalah sengketa antar peserta. Mekanisme pelaporannya adik-adik semua. Ini kalau ini mekanisme secara resmi ya, secara resmi, dan ini memang nanti masuk ke Bawaslu dan langsung bisa kita bisa kita langsung eksekusi atau bisa kita tindak lanjuti dengan kita pleno begitu. Ketika ada yang datang, ada laporan dari masyarakat, laporan dugaan pelanggaran, dia memang berani ke Bawaslu, kemudian dia mengisi laporan form dugaan pelanggaran pemilu dengan dia membawa laporan fotokopi KTP atau identitas. Ini semuanya nanti akan kita disimpan oleh Bawaslu. Jadi nanti kerahasiaannya siapa yang melapor itu akan disimpan oleh Bawaslu begitu. Dan nanti dari hasil pelaporannya nanti pengawas akan melakukan penelitian berkas laporan. Jadi ini nanti oleh staf akan meneliti berkas laporan. Kalau memang berkas laporannya itu lengkap sesuai dengan aturan, itu nanti baru kemudian selanjutnya petugas akan memberi tanda bukti. Oh, ini laporannya diterima oleh Bawaslu begitu. Nah, kemudian nanti petugas pengawas mencatat dan merekap penerimaan laporan dan diteruskan. Nanti akan dirapatkan ya menjadi rapat pleno. Apakah itu nanti masuk ke sini nih? Nah, dari hasil laporan tadi nanti akan dikaji. Jadi tidak kemudian langsung kita memutuskan, oh ini masuk, ini pelanggaran atau tidak. Kita harus mengkaji dulu. Nah, pengkajian ini kalau pada pemilu itu adalah 7 hari plus 7 hari. Kalau pada pilkada itu 3 hari plus 2 hari. Ini ya waktunya sangat terbatas sekali. Apalagi kalau ada yang datang itu hanya memberikan informasi awal. Nah, kalau ada informasi awal itu nanti kami harus melakukan selanjutnya belum bisa kita kaji ya. Jadi harus ada setelah ada informasi awal kita harus ke lapangan terlebih dahulu betul atau tidak begitu. Nah, itu nanti selanjutnya dari hasil kajian akan diplenokan. Dari pimpinan itu akan memplenokan apakah laporan yang masuk tadi ini masuk dalam ranah sengketa, karena belum tentu yang orang datang ke Bawaslu itu belum tentu tahu bahwa itu sebenarnya masuk sengketa, belum tentu. Makanya nanti kami akan oh ini sebetulnya harusnya masuk ke sengketa begitu. Nah, ini nanti hasil dari pleno. Kemudian apakah laporan tadi itu bukan pelanggaran, berarti selesai, berarti itu nanti akan kami sampaikan kepada pelapor bahwa itu adalah bukan pelanggaran, ataukah itu masuk di dalam pelanggaran. Nah, kalau itu masuk dalam pelanggaran, itu pelanggaran apa? Itu kita harus kaji matang di sini, tidak hati-hati, sangat hati-hati kita ketika mengkaji. Apakah itu masuk dalam ranah pidana? Ini nanti masuknya ke sentra Gakumdu, di situ ada kepolisian dan kejaksaan begitu. Kemudian apakah masuk ke dalam administrasi? Administrasi ini nanti diteruskan kepada lembaga yang lain ya. Misalnya itu terkait dengan integritas PNS, misalnya pelanggaran netralitas ASN misalnya, itu berarti nanti diteruskan ke KSN. Ini seperti yang ada di Kabupaten Semarang kemarin ya, itu meneruskan ke KSN. Apakah itu pelanggaran kode etik? Jadi dari hasil kajian pleno ini masuk dalam pelanggaran. Kalau memang masuk dalam pelanggaran apa? Gitu. Jadi prosesnya begitu, Mas Jendra. Masyarakat kami justru sangat terbantu ketika ada masyarakat yang berani melapor. Dan prosesnya memang kalau resmi formal memang harus mengisi form
form penerimaan laporan dugaan pelanggaran, dan dia menyampaikan fotokopi KTP, karena ketika dia melaporkan itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia laporkan begitu. Dan kalau dia tahu kemudian dia tidak berani begitu, ini bisa dengan memberikan informasi awal ke Bawaslu, dan nanti selanjutnya Bawaslu yang akan menindaklanjuti, dan itu nanti bisa dikategorikan masuk di dalam temuan pengawas pemilu atau menjadi temuan dari Bawaslu. Begitu Mas Jendra. Kemudian yang kedua, praktek politik uang ya. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Mas siapa Mbak? Rizal, Bu. Mas Rizal ya. Saya sepakat Mas, apa yang disampaikan tadi. Justru di sini inilah masyarakat kita, kenapa walaupun tidak ada pemilu dan pilkada, kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sejak dini begini, kepada seluruh masyarakat, termasuk juga kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Ini bagian dari ikhtiar bagaimana politik uang itu bisa kita minimalisir, karena memang permainan-permainan seperti ini memang kalau kita bicara, kadang kita berpikir bahwa ya iso begitu dihilangkan begitu money politik. Tetapi ketika masyarakat memahami betul sebetulnya apa itu tujuan pemilu, apa itu tujuan pilkada, apa itu tujuan yang kembali lagi adalah untuk kesejahteraan rakyat, ketika kemudian dinodai adanya politik uang, yang mana tadi yang disampaikan oleh Mas Rizal bahwa justru yang punya yang punya modal banyak begitu, kemudian dia tidak punya kapasitas, dia yang jadi, sedangkan yang punya kapasitas yang bagus karena tidak punya modal, dalam hal ini tidak punya uang, kemudian akhirnya tidak jadi. Ini yang sebetulnya kami inginkan begitu, bagaimana ayo masyarakat, adik-adik mahasiswa, ayo kita masifkan sosialisasi kita ke masyarakat, pendidikan politik kepada masyarakat supaya masyarakat itu paham. Jadi memang pendidikan kayak gini ini memahamkan kepada masyarakat sebenarnya tujuan demokrasi dan pemilu serta pilkada itu apa, itu bagaimana sebetulnya membuka hati masyarakat supaya memang bahwa politik uang itu adalah hal yang membahayakan begitu. Membahayakan tidak hanya waktu 1-2 tahun, tapi membahayakan untuk generasi kita yang akan datang. Nah, ini kami berharap nanti adik-adik mahasiswa ini ikut serta di dalam pengawasan partisipatif, ikut memasifkan sosialisasi ke masyarakat terkait bagaimana kita berani untuk tolak politik uang, berani untuk kita jadikan. Sebetulnya masih banyak contoh, kalau kita lihat ya, ada beberapa contoh. Saya bicara misalnya ada anggota dewan yang jadi itu dia sama sekali tidak model mana ya, tidak menggunakan model ini ya, politik uang ya, dia menggunakan sosial, karena dia sudah membangun sosialnya itu cukup lama, dan akhirnya dia jadi. Artinya bahwa hal-hal yang positif ini yang harusnya kita dorong ke masyarakat. Jangan kadang kita tuh kalau di lapangan tuh sering mendengar, wah nara duit ora jadi begitu. Nah, ini kita balik sekarang, orang yang punya sosial yang bagus di masyarakat itu dia punya peluang yang tinggi untuk jadi. Nah, ini termasuk tugas kayak gini ini saya rasa tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi menjadi tugas semuanya, termasuk tugas adik-adik mahasiswa selaku calon pemimpin-pemimpin yang akan datang di negeri ini. Begitu Mas Rizal, menurut saya nanti bisa ngobrol lebih lanjut lagi begitu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi ya dari teman-teman ya. Di sini ada Mas Ahmad Syifaudin yang dari tadi sudah mengangkat tangannya. Kepada Mas Paud, dipersilahkan dinyalakan kameranya ya Mas. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan saya Ahmad Syifaudin dari kelas Pol A. Ingin bertanya tentang sejarah dibentuknya Bawaslu. Tadi disebutkan bahwa sejarahnya terjadi adanya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap manipulasi data yang dilakukan oleh pelaksana pemilu. Dan mungkin saja
pada pemilu-pemilu sebelumnya terjadi pelanggaran manipulasi data. Nah, yang saya tanyakan itu bentuk manipulasi datanya seperti apa, Bu, dan bagaimana Bawaslu itu mengungkap atau menemukan data-data yang dimanipulasi tersebut. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Faud atas pertanyaannya yang menanyakan tentang bentuk manipulasi data Ibu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Faud. Pertanyaan keren ini juga. Bagaimana sih bentuk manipulasi data ini? Manipulasi data ini bisa jadi mulai data pemilih ini juga bisa. Ya, jadi mulai data pemilih yang dimanipulasi yang harusnya dia tidak masuk di dalam data pemilih tapi masuk di dalam data pemilih yang harusnya dia masuk dalam data pemilih ternyata dia tidak dimasukkan atau sebaliknya begitu. Nah, ini bagian dari manipulasi. Belum lagi data ketika kalau kita lihat di tahun-tahun itu ya sekitar 1971 itu termasuk coblosan itu surat suara itu sudah tercoblos begitu. Nah, ini kemarin sempat terjadi kalau tidak salah, semoga tidak salah begitu di Papua kelihatannya, di luar Jawa masih ada begitu, tapi tidak banyak karena memang hari ini pengawasan kita sudah termasuk cukup bagus begitu, termasuk juga adanya pemantau pemilu, pengawas kita yang ada sampai di tingkat TPS itu manipulasi data ini sudah mulai tidak banyak pelanggaran di manipulasi data, tetapi ini juga perlu tetap harus ada pengawasan, termasuk ketika pada penghitungan suara, pemungutan penghitungan suara lah kayak gini ini memang harus ada pengawasan yang ketat juga dari pengawas juga dari masyarakat begitu. Makanya ketika ada syarat ketika penghitungan dan penghitungan suara itu harus ada tempat yang terang, tidak boleh di tempat yang gelap. Itu bagian bagaimana petugas itu tidak memanipulasi data. Itu jadi ada tata cara sebenarnya yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam di PKPU yang kemudian pengawasannya di Bawaslu begitu. Kalau hari ini sudah cukup bagus di dalam pengawasan terkait dengan manipulasi data. Begitu Mas Faud. Jadi kalau dulu memang pada rezim yang ada, rezim Orde Baru dulu pada tahun 1971 memang manipulasi data itu cukup marak, termasuk juga surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu begitu. Kalau hari ini akan sangat susah karena pengawas itu akan mengawasi sampai detail begitu, termasuk surat suara. Jumlah surat suara ini masuk data yang bisa dimanipulasi ya. Surat suara yang diterbitkan oleh KPU itu kita awasi betul, termasuk jumlahnya, penglipatannya. Kita pengawasan sampai ke sana. Misalnya surat suara yang sebetulnya itu tidak boleh misalnya karena dimungkinkan itu bisa terjadi nanti perbedaan ketika penghitungan. Oh itu sah tidak sah itu kami mengawasi sampai ke sana. Jadi kalau hari ini untuk manipulasi data saya rasa sangat minim begitu. Begitu Mas Faud. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaannya Mas Faud. Ini ada satu lagi direct message. Boleh saya bacakan Ibu? Ya, silakan. Ada dari Ibu Sulma. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya Sulma dari Fatayat NU Ungaran. Pada 2024, pemilu dan pilkada dilaksanakan secara bersamaan dengan perbedaan bulan penyelenggaraannya. Bagaimana kira-kira bayangannya? Apakah itu berarti UU 7 dan UU 10 akan digunakan secara bersamaan? Apakah kemudian mekanisme penyelesaian sengketa pilkada dan pemilu diberlakukan bersamaan juga? Oke, terima kasih Mbak Sulma. Mbak Sulma ini kelihatannya Mbak Sulma ini adalah alumni SKPP. Lah ini mungkin saya perlu sosialisasi ke adik-adik ilmu politik UIN ya.
kita punya yang namanya sekolah kader pengawas partisipatif. Ini nanti di 2022 nanti bisa ikutan untuk mengikuti kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu. Biar pemahaman kita terhadap pengawasan lebih masif. Terima kasih Mbak Sulma pertanyaannya. Betul Mbak Sulma. Undang-undang kalau nanti tidak ada perubahan lagi ya, Undang-Undang 7 nanti dan Undang-Undang 10 ini nanti penggunaannya beririsan. Jadi waktunya yang beririsan ya, jadi tahapannya yang bertumpuk itu ini juga menjadi persoalan bagi kami penyelenggara pemilu. Kita bisa dibayangkan begitu. Pada saat yang sama kita mengawasi dua kegiatan yang berbeda. Satu pengawasan terhadap pemilu, yang satu terhadap pilkada begitu. Padahal pengawasan pemilu dan pilkada ini dasar undang-undang aturannya berbeda. Nah ini yang kita memang besok harus cukup fight cukup ini ya kuat, dan tantangan di lapangan pasti besok dinamis dan luar biasa begitu. Tetapi kami sebagai penyelenggara pemilu siap ketika memang nanti pemilu dan pilkada betul-betul dilaksanakan dan dasar hukumnya berbeda. Termasuk di dalam penyelesaian sengketa. Ini kalau makanya kami juga sosialisasi terus terkait dengan kewenangan Bawaslu. Misalnya yang satu, kita harus menyelesaikan sengketa pemilu. Padahal kalau kita lihat sengketa pemilu, tadi sudah saya sampaikan, itu ada perbedaan penyelesaian sengketa pemilu dengan sengketa pilkada. Caranya pun berbeda begitu. Itu nanti bisa bertumpuk. Betul Mbak Soma, nanti memang beririsan dan bertumpuk, dan ini pengawas pemilu harus siap menghadapi hal yang demikian. Tapi kita belum tahu nanti sebetulnya nanti seperti apa. Kita tunggu aja nanti apakah ada perubahan atau tidak. Begitu Mbak Soma. Jadi sebagai pengawas itu harus siap dengan kondisi apapun, regulasi yang ada, karena kita di lapangan ya harus siap, dan harus pinter ya, harus kita paham betul bahwa kalau di Undang-Undang Pemilu Dasar yang kita pakai ini caranya begini, kemudian kalau yang Undang-Undang Pilkada Dasarnya ini caranya begini. Kalau tidak, itu nanti kita bisa dikatakan bahwa kita tidak profesional, dan ketika tidak profesional kita bisa diberikan masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dianggap bahwa penyelenggara pemilu itu tidak profesional. Begitu Mbak Suma. Memang harus banyak membaca itu ya, Undang-Undang 7, Undang-Undang 11, termasuk nanti turunannya Perbawaslu, Perbawaslu penyelesaian sengketa yang pemilu bagaimana di Perbawaslu 18 tahun 2017, kemudian nanti yang pilkada Perbawaslu 2 tahun 2020. Nah, itu terjadi perbedaan sih. Begitu Mbak Suma, terima kasih sudah gabung. Terima kasih untuk Ibu Suma atas pertanyaannya, dan terima kasih untuk Ibu Umi juga atas jawabannya. Kita memasuki puncak acara, penghujung acara, mohon maaf. Kita memasuki penghujung acara, yaitu sudah jam 4:14 Ibu. Jadi sekiranya pertanyaan dari teman-teman saya cukupkan sampai siap masak ini Mbak. Iya Ibu. Saya ingin meminta closing statement dari Ibu Umi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Mbak Sarah. Saya atas nama Bawaslu Kabupaten Semarang mengajak, mungkin juga mewakili Bawaslu begitu, mengajak adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, ayo ikut menjadi pengawas partisipatif, kita sosialisasikan ke masyarakat tentang peran-peran Bawaslu, tugas dan wewenang Bawaslu di dalam pengawasan pemilu, dan ikut serta di dalam pendidikan politik ke masyarakat, sehingga apa yang kita inginkan di diskusi kita, bagaimana kita bisa meminimalisir politik uang, kita bisa mewujudkan proses demokrasi ini yang berkualitas, perlu dengan bersama, perlu ikhtiar bersama, dan sekali lagi Bawaslu tidak bisa sendirian. Butuh dukungan, butuh
penguatan juga dari masyarakat. Dan terakhir saya mengajak seluruh mahasiswa, tolong walaupun tidak ada videonya ya, kita bareng-bareng untuk menyampaikan tagline dari Bawaslu. Bawaslu punya tagline ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nanti bareng-bareng sebelum kita tutup begitu. Bersama rakyat awasi, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya, baik. Kita bareng-bareng, Mbak. Baik Ibu, untuk teman-teman yang ingin menyalakan kamera, mungkin bisa semua ya dinyalakan kameranya. Kita akan membacakan tagline dari Bawaslu. Ya, yuk teman-teman. Ini sudah ada Mas Dimas dan Mas Rajendra. Mungkin bisa dimulai saja ya Bu. Oke. Ya, ini tagline-nya ini saya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Gitu ya. Baik. Ini Bareng-bareng? Bareng-bareng aja ya Bu ya. Ya, bareng-bareng ya. Oke, bisa dimulai dari Mbak Sarah yang memimpin. Bisa. Oke, dikasih aba-aba Mbak Sarah. Iya Ibu. Sarah aba-aba 1, 2, 3 dan nanti teman-teman menyebutkan bareng-bareng ya, bersama ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Hidup mahasiswa. Ya, hidup mahasiswa. Baik. Oke. Hidup. Oke, begitu Mbak Sarah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Solhah atas waktunya bisa berdiskusi. Sebenarnya kalau kita tatap muka asik ya. Iya. Bisa ngobrol, bisa melihat mimik mukanya bagaimana ya sebetulnya saya pinginnya ada kritikan sebenarnya untuk Bawaslu itu apa begitu, sehingga kami bisa memperbaiki diri, kami bisa memperkuat kelembagaan kami karena lembaga kami juga masih belum tua begitu, kalau hitungan masih 12 tahun kalau kita memakai kata Bawaslu begitu, apalagi untuk kabupaten kota baru 2 tahun, punya lembaga yang masih sangat baru sehingga butuh dukungan, butuh penguatan bersama. Dan adik-adik semuanya, ayo nanti setelah karena Bawaslu itu dibatasi umur ya, minimal 25 tahun begitu untuk menjadi pengawas pemilu. Nanti setelah 25 tahun, ayo gabung menjadi pengawas pemilu di tempatnya masing-masing begitu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya ya Ibu. Sebenarnya kita sudah mengagendakan dari visit itu untuk tatap muka, namun karena kondisi belum boleh begitu. Dan untuk KKN tematik sebenarnya kita juga sudah pernah mengagendakan ya, bahkan saya dulu sudah sempat kontak Mbak Umi begitu, namun izin dari Satgas juga belum keluar, jadi akhirnya kita tangguhkan dulu. Terima kasih Mbak Umi atas sharingnya, sangat bermanfaat sekali, sangat menginspiratif sekali. Terima kasih. Enggak, Mbak Sarah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Umi atas materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kami, yang sudah meluangkan waktunya juga untuk kami di sini. Terima kasih juga untuk Ibu Solhah yang sudah menyediakan ruang untuk para kami mahasiswa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kuliah series ini. Jangan lupa, minggu depan kita ada kuliah series lagi ya Bu, yang kedua ya. Ya, jangan lupa teman-teman mahasiswa untuk dapat bergabung lagi. Ya, saya akan membacakan bersama KPU, Mbak Umi. Bersama KPU. Saya akan membacakan satu pantun, boleh Ibu, karena dari Ibu Solhah sendiri suka berpantun, Bu. Kalau kita mau, iya. Mungkin ini pantun yang sangat lama yang saya akan bacakan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Sarah Zati Hanani, mohon maaf atas segala kekurangan.
segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Izin live ya. Ye, Mbak Umi, matur suwun sangat. Terima kasih, Bu.